Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Dua Putra 81, yang mana pada siang hari ini saya berada di tempatnya Mas Imam. Oh ya. Beliau adalah Pembudidaya ikan tawar, yaitu ikan lele sama ikan nila. Kita mau berbincang-bincang sedikit tentang budidaya ikan lele bersama Mas Imam Subeki. Siap. Bagaimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatan apa nih hari ini? Hari ini kita baru saja selesai sortir benih ikan nila. Sortir benih ikan nila ya. Iya. Oke. Sudah berapa banyak ini kolamnya di sini nih? Alhamdulillah sekitar berapa ya? 12. Wah, 12 kolam untuk pembesaran. Iya. Kemudian ada sekitar 10 kolam pembenihan. Ya. Berarti ada dua jenis ikan di sini, Kak? Ya. Ikan lele sama nila. ikan nila. Sebelumnya kita punya juga ikan mas, cuma kayaknya saya kurang berkompeten di ikan mas. Saya fokuskan di lele sama nila. Masalah Kak, ikan kok nggak berkompeten di ikan mas bagaimana? Atau pemasarannya atau bagaimana ini? Nah, saya kalau kompeten sayanya kurang paham. Oh, kurang paham. Sering beberapa kali uji coba di ikan mas saya selalu gagal. Jadi saya fokus aja ke ikan lele sama nila. Oh, yang ngomong-ngomong, sejak berapa tahun sampean budidaya ini? Saya start itu di tahun 2018. Pada awalnya kan nggak begitu langsung besar begini. Betul. Pada awalnya bagaimana? Bisa diceritakan? Bisa. Oke. Berawal dari hobi waktu itu. Gitu. Hobi kita kan mancing nih. Iya. Nah, mancing kalau dapat ikan itu kita taruh di kolam. Kok lama-lama bagaimana caranya kalau kita budidaya sendiri? Betul. Waktu itu kan kita isi ikan gabus. Iya. Nah, ternyata iseng-iseng beli benih lele. Lele kita taruh situ, alhamdulillah sampai bisa panen untuk digoreng-goreng sendiri. Awal mula berapa benih lele yang sampean pelihara? Waktu itu nggak banyak, sekitar 200 ekor. 200 ekor. Ya. Tapi untuk masih konsumsi sendiri ya? Ya, ternyata di situ kok berhasil. Di sini kan bisa kita sampai konsumsi. Kita coba untuk budidayanya secara serius lah untuk produksi ya. Dikembangkan Ya, gitu ya? saya punya kolam waktu itu sekitar 4 kolam. Pakai terpal semua atau bagaimana? Terpal semua. Terpal semua. Ya, terpal. Apa bedanya kolam terpal sama langsung yang di tanah? Ya, bedanya itu kalau di kolam terpal kan di atas tuh. Iya. Kalau kita lihat memang praktis. Betul. Tetapi lebih ekstra perawatannya. Oh, begitu. Kalau di kolam tanah itu perawatan minim. Perawatannya minim. Yang penting air sudah kelihatan jadi, isi ikan insya Allah hidup. Kalau di terpal ini seminggu sekali ganti. Nah, terus apa bedanya? Maksudnya di tanah sama yang di kolam, perkembangannya ikannya? Kalau perkembangan tergantung perawatan. Oh, gitu. Di terpal itu kalau perawatannya tidak bagus, super lambat. Oh, iya. Beda kalau di tanah, nggak usah dirawat, jadi sendiri ya panen. Oh, Gitu, lebih mudah lah. Karena ciptaan Tuhan kan. Oh, betul. Kalau ini Yuk, terpal, ngomong-ngomong ngopi dulu Mas. saya nggak ngopi. Santai, teh ya. Oke, santai aja, ngobrol biasa santai. Iya. Tamu masa nawani kopi piye gitu. Gak penak belas ya. Iya. Jadi kembali ke cerita tadi. Siap. Setelah saya punya beberapa kolam itu 4 unit, saya pembesaran pernah gagal saya waktu itu. Gagal. Nah, waktu itu kita bisa beli bibit itu cuma tarakan. Tarakan? Bibit lele? Bibit lele. Kita beli tarakan. Lama-lama kok saya baca-baca ini kayaknya ada peluang di sini. Saya main di pembenihan. Alhamdulillah lama-lama bisa. Iya. Nah, jadi kita sekarang nggak beli ketarakan. Oh, berarti Alhamdulillah. awalnya belajarnya dari mana sampai? Belajar YouTube. YouTube. Iya. Oh, berarti Korban YouTube. Ada manfaatnya juga memang ya YouTube banyak.
untuk kita belajar ada memang di situ semua. Iya, benar. Betul. Belajar bisa dikatakan otodidak. Oh betul. Oke. Sharing-sharing sama teman-teman lain. Alhamdulillah banyak teman kan sekarang yang main di pembenihan kan. Jadi kita punya teman untuk bertukar pikiran, kenapa kok gagal gitu. Berarti ini mandiri kan sampean ini? Ya, Mandiri. mandiri. Enggak gabung sama apa namanya dinas apa perikanan itu enggak? Enggak, kalau kelompok maksudnya. Oh, kelompok ada. Kelompok ada. Oh, sekarang sudah masuk kelompok gitu Ya, sampean? nama kelompok kita Selimo Mandiri. Selimo Mandiri Ya, ketuanya di sana, Selimo 3. di Selimo 3. Pak Nur itu enggak? Lain. Mas Yono. Mas Yono. Oh, iya. Mas Yono ketuanya. Selimo Mandiri. Selimo Mandiri berarti kelompok budidaya apa Iya. pembenihan? Kita lengkap. Ada yang bagian benih, pembesaran dan pemasaran. Ada 10 orang. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung. Ada benih pemasaran kemana? Oh, sini ada pembesaran, ya kan? Pembesaran pemasaran kemana? Oh, ada yang bagian pemasaran, dia yang pusing mau dibuang kemana nih hasil produksinya gitu. Oh, begitu. Iya, Bagus lah kalau ada kelompok betul. Ini masalah apa namanya sistem pakannya bagaimana nih, didatangkan dari mana? Kalau pakan selama ini ada 2 sumber ya, yang dari Berau sama Tarakan masih. Ya, pada intinya masih didatangkan dari Pulau Jawa. Karena di tempat kita belum ada yang produksi pakan. Oh, belum bisa produksi pakan Belum, sendiri. belum bisa. Biasanya kan ada apa namanya untuk bikin pakan sendiri itu bagaimana? Nggak bisa apa bagaimana ini di sini? Bisa dikatakan kita minim ilmu lah. Tapi kalau apa namanya bahan bakunya di sini kan banyak makan udang-udang apa itu Ya, kan? kepala Kepala udang, udang, ada ya. ikan reject, ya. Betul. Cuma kalau kita kalkulasi untuk di Kalimantan ini, Ya betul. mending beli. Oh begitu. Bahannya kita sudah beli, transportasi, terus tambah ini itu selisihnya sedikit, Oh, terus begitu. ketersediaan stok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya. Jadi kita mending beli kan. Nah sekarang masalah intinya mas. Nah, nggih. Nah, Apa itu? ini kan sudah sekian banyak kolam. Ya. Ada kolam nila, Mas, ikan lele. Ya, Ini intinya nih penghasilannya mas. penghasilan. Mm-mm. Oh iya. Ya penghasilan ini. Ini jelas intinya ke situ kan. Iya. Kita kerjakan untuk jelas intinya Cari ke situ, penghasilan. cari penghasilan. Nah penghasilannya bagaimana per bulan atau per minggu atau bagaimana apa namanya satu bibit itu harus nunggu berapa bulan gitu. Oh gitu. Jadi kalau pembenihan ini siklusnya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan baru bisa dijual. Nah, untuk rata-rata hasil supaya kita bisa menghasilkan tiap tiap bulan, Iya. maka kita setiap 2 minggu kita mijah. Jeda 2 minggu kita mijah. Untuk hasilnya sendiri rata-rata 1 bulan omset kita ya, omset penjualan kita itu 12 sampai 15 juta. Wih, Omset penjualannya. omset 12 sampai 15 sebulan. Oh, sangat menggiurkan sekali. Nah, itu kan teman-teman omset ini. kan kotor, belum potong listrik, Oh, iya. belum potong biaya pakan. Taruhlah bersihnya kita di angka 8 lah. 8 sampai 9 Dalam 1 bulan. dalam 1 bulan. Wah, sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan sekali. Ya bagi teman-teman yang mau belajar atau apa namanya, ya itulah intinya belajar sama inilah suhunya. Iya. Nah, ini ada suhunya Mas Saya Imam. malu sebenarnya. Wow, Masih kok banyak bisa? yang lebih pinter dari kita. Iya Pak. Kita- Kayaknya sampean di sini pertama ya Pak. Kalau Budidaya untuk begini nih. pembenihan Pembenihan. di tempat kita ini saya kayaknya yang pertama. Yang pertama ya. Kalau untuk pembesaran ada Mas Ujang, dulu kita belajar sama dia juga. Tapi sekarang masih berjalan Mas Ujang. Masih Tapi khusus pembesaran kan. pembesaran beliau. Pembesaran ikan lele ya. Mantap. Ya, apalagi yang bisa dibantu. Apalagi yang ini mau dipertanyakan lagi ini. Sangat menggiurkan sekali teman-teman ini. Apa namanya budidaya ikan tawar di Selimo khususnya di Kaltara ini penghasilannya sangat menggiurkan sekali teman-teman. Per bulannya sampai 12 sampai 15, tapi itu masih kotor, Nah, belum dihitung apa-apa. Itu kita bicara manisnya ya kan. Secara manisnya. Tapi dalam sebuah usaha pekerjaan kita intinya proses. Betul. Kalau prosesnya maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal. Mantap. Kadang kita terpaku sama
15 juta nih. Betul ya. Tapi itu. tidak kerja maksimal hasil. Nah betul betul Mas. Yang Harus penting dimaksimalkan dulu kita usaha ya Mas ya. kerja dan Kerja dan berdoa. kerja. Gitu Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Air. Terus iya masalah air, penggantian air itu berapa hari sekali Mas? Kalau benih kita maksimal 4 hari sekali. Harus ganti. Ya. Ini air yang dipakai air apa ini? Air sumur. Air sumur ya. Ya. Kalau air hujan nggak bisa. Air hujan kurang bagus. Kurang bagus ya. Ya betul betul. Yang paling mantap itu sebenarnya air dari pegunungan gitu. Dari sumber itu ya. Kalau kita gini air sumur ini butuh proses. Nanti dari sumur diendapkan dulu 3 Oh ini hari. untuk pengendapan ini. Ya ini. Oh, iya, iya. Kalau udah jernih sana kok selalu bersih. Oh ini yang untuk pengendapan yang besar-besar ini ya. Ini nanti sampai sana udah bersih. Oh berarti macam pam ya. Pertama itu keruh dulu. Iya iya. Oh, iya. Kayak gini. Heeh. Zat besinya tinggi, pH-nya rendah. Oh begitu. Setelah sudah berapa waktu dia bisa jernih. pH-nya sudah mencapai di 7 bisa digunakan. Memang harus pakai ukuran juga ya Mas ya. Ya wajib itu. Wajib. Kalau salah-salah, wah bisa tekor kita. Iya. Ini juga ada channelnya teman-teman. Oh iya. Channelnya itu namanya Subeki Channel. Subeki Channel. Kalau budidayanya ini ada 2. Oh iya. Ada 2 channel. Budidayanya namanya apa Mas? Borneo Fish Farm. Borneo Fish Farm. Iya. Nanti kita cantumkan di deskripsi, bisa di tag, nanti bisa di tag lah. Silakan Dan kunjungi. silahkan kunjungi teman-teman channelnya beliau. Beliau adalah pengusaha. Pengusaha tua. budidaya. Bukan pengusaha muda. Pengusaha tua. Pengusaha budidaya ikan lele. Oke. Oke, sekian dulu obrolan bincang-bincang kita dengan Mas Imam. Semoga bermanfaat atau menginspirasi kita semua. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.